Sangar! Menyala dan meledak-ledak Garudaku, ini dia hasil akhir dari pertandingan Piala ASEAN Cup U16 2024 Indonesia versus Vietnam. Timnas Indonesia U16 bikin rontok Vietnam 5 gol tanpa balas. Gokil, bikin bangga Indonesia. Matthew Baker pakai bendera Indonesia keliling lapangan usai kalahkan Vietnam di Piala AFF U16 2024. Hahaha, malah dihujat sama negara sendiri. Ini dia komentar netizen Vietnam setelah timnya digulung Timnas Indonesia. Ini kata Vietnam, "Sepak bola kami makin membosankan. Terima kasih sudah bongkar aib." Gila ah, gacor parah ah, ini dia man of the match. Zaha Bigoli sang mesin gol mematikan. Auto dilirik sama pelatih Australia. Auto dilirik Eropa boos, gacor banget. Dalam 36 menit kebobolan 5 gol, pelatih Vietnam terkaget-kaget lihat Indonesia dan puji Indonesia. Jadi mesin gol Timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024, Zaha Bigoli justru sampaikan permohonan maaf. Ketua Umum PSSI apresiasi pesta gol Timnas Indonesia U16 atas Vietnam, pemain diminta tak besar kepala. Ini dia daftar peraih penghargaan Piala AFF U16 2024, winger andalan Timnas Indonesia U16 Sabat dan raih best player, gacor dan menyala. Auto bangga. Kita semua bangga pada Garuda muda kita, reaksi bangga netizen setelah Timnas Indonesia U16 gunduli Vietnam di Piala AFF. Garuda nyakar, nggak kira-kira nih, bikin trauma. Erick Thohir kagum dengan kualitas Timnas Indonesia U16. Terima kasih Coach Nova, timnya bagus, ujar Erick Thohir. STY Auto bangga pada Nova. Kabar gembira bagi Timnas Indonesia, ini dia jawaban PSSI saat ditanya kepulangan Shin Tae-yong ke Indonesia. Jay Itzes jadi rebutan antar klub. Inter Milan incar Jay Itzes. Tanggapan Jay Itzes bikin kaget dan guncangkan fans Indonesia. Wow, ada rotasi pelatih nih. Nova Arianto disuruh fokus Timnas U16 dan PSSI cari asisten baru yang dampingi Shin Tae-yong. Sebelum pembahasannya dimulai, tolong bantu subscribe dan like channel ini agar tidak ketinggalan berita terbaru tentang Timnas Indonesia. Sangar! Pakai banyak pemain pelapis, Timnas Indonesia U16 bikin rontok Vietnam 5 gol tanpa balas. Timnas Indonesia U16 mampu menempati posisi ketiga Piala AFF U16 2024. Tim asuhan Nova Arianto menang dengan skor telak 5-0 atas Timnas Vietnam U16 dalam laga tersebut di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Rabu (3 Juli 2024 sore waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U16 memulai laga dengan lambat. Tak banyak peluang berbahaya yang diciptakan Iputu Panji dan kawan-kawan di awal laga. Gol pertama Timnas Indonesia U16 baru tercipta pada menit ke-45. Zaha Bigoli memaksimalkan umpan terobosan dari lini tengah dengan sangat baik. Goli dengan mudah menaklukkan kiper Vietnam. Dava Saidan mencetak gol kedua bagi Timnas Indonesia U16 pada menit ketiga injury time babak kedua. Sepakannya dari luar kotak penalti mengecoh. Lalu pada babak kedua, Avandra Florasta memiliki peluang dari jarak dekat pada menit ke-67. Sayangnya sepakan pemain itu masih membentur pemain belakang Vietnam dan melebar dari gawang. Gelandang Timnas Vietnam U16, Chu Ngoc Nguyen Luch melepaskan tembakan dari jarak jauh pada menit ke-70. Dava Algasemi masih sigap menahan bola.
Daniel Alfredo menambah keunggulan timnas Indonesia U16. Pemain bernomor punggung 12 itu mencetak gol dari dalam kotak penalti setelah melewati satu pemain timnas Vietnam U16. Zahabi Ghali mencetak gol keempat bagi timnas Indonesia U16 pada menit ke-77. Mirza Firjatullah berperan dalam memberikan assist manis. Gol kelima hadir pada menit ke-81. Daniel Alfredo memaksa kiper timnas Vietnam U16 memungut bola dari gawangnya untuk kali kelima pada pertandingan ini. Skor 5-0 untuk keunggulan timnas Indonesia U16 pun bertahan hingga laga usai. Bangga banget! Matthew Baker pakai bendera Indonesia keliling lapangan usai kalahkan Vietnam di Piala AFF U16 2024. Timnas Indonesia U16 mengakhiri Piala AFF U16 2024 dengan kepala tegak. Tim asuhan Nova Arianto menempati posisi ketiga turnamen itu. Kepastian itu diraih timnas Indonesia U16 setelah meraih kemenangan besar 5-0 atas timnas Vietnam U16 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Rabu (3 Juli 2024 sore waktu Indonesia Barat. Zahabi Ghali dan Daniel Alfredo sama-sama mencetak 2 gol pada pertandingan ini. Sementara Dava Zaidan mendapatkan bagian mencetak 1 gol. Ada momen menarik yang terjadi selepas pertandingan. Bek sayap timnas Indonesia U16 Matthew Baker mengalami momen membanggakan. Matthew Baker berkeliling lapangan dengan menggunakan bendera Indonesia. Bendera merah putih itu dikalungkan di pundak pemain keturunan Australia itu Matthew Baker, dan para pemain lain timnas Indonesia U16 pun berkeliling lapangan. Mereka menyapa para penonton yang memadati tribune Stadion Manahan pada laga itu. Para pemain timnas Indonesia U16 pun menerima souvenir yang dilemparkan oleh para pendukung, seperti poster, topi, syal, dan barang-barang yang lain. Sebelum berkeliling lapangan, para pemain timnas Indonesia U16 pun menyanyikan lagu Tanah Airku, sesuatu yang belakangan menjadi tradisi tersendiri. Komentar netizen Vietnam setelah timnya digulung timnas Indonesia U16, "Sepak bola kami makin membosankan, terima kasih sudah bongkar aib." Netizen Vietnam geram dengan kekalahan telak tim U16 mereka dari timnas Indonesia U16 pada perebutan tempat ketiga Piala AFF U16 2024. Timnas Indonesia U16 pesta gol ke gawang Vietnam pada perebutan tempat ketiga Piala AFF U16 2024 di Stadion Manahan, Solo, Rabu (3 Juli 2024 sore waktu Indonesia Barat. Indonesia memperebutkan tempat ketiga setelah kalah 3-5 dari Australia di semifinal. Tak ada kata menyerah bagi skuad Nova Arianto ini. Dava Zaidan El Fikri DKK justru tampil luar biasa melawan Vietnam. Muhammad Zahabi Ghali pada menit ke-1. Dava Zaidan menggandakan keunggulan Garuda Muda hanya berselang 5 menit. Babak kedua, timnas Indonesia U16 tak menurunkan tempo serangan. Malah, mereka makin menjadi-jadi membombardir gawang Vietnam. Daniel Alfredo membuat skor menjadi 3-0 pada menit ke-75. Ghali makin ngeri. Ia mencetak gol keempat 5 menit kemudian. Daniel menutup pesta gol timnas Indonesia U16 menjadi 5-0. Yang disoroti netizen Vietnam adalah permainan tim mereka yang dianggap membosankan. Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, walau kalah, skornya tidak telak. Sepak bola Vietnam sekarang sangat membosankan, tulis Nguyen Minh Tuan di laman Facebook ASEAN Football. Netizen yang lain memberikan selamat kepada timnas Indonesia U16. Selamat Indonesia, masa depan cerah.
Selamat temanku Indonesia sudah bantu kami tunjukkan kelemahan sepak bola usia dini Vietnam. Tulis Huy Huin. Netizen Vietnam juga mengakui Indonesia memiliki pemain-pemain berbakat. Selamat Indonesia. Anak-anak yang sangat berbakat dan punya masa depan cerah. Tulis Thieu Tan Hai. Netizen yang lain mengungkit kemenangan Vietnam 15-0 atas Brunei Darussalam. Ia menyebut itu cuma kebetulan. Tim U-Strip 16 membuktikan kemenangan 15-0 cuma accident. Tulis Trung Phu. Man of the match Timnas Indonesia versus Vietnam, Zaha Biegoly sang mesin gol mematikan. Winger andalan Timnas Indonesia U-Strip 16, Muhammad Zaha Biegoly, layak mendapatkan predikat sebagai Man of the Match dalam kurung MOT pertandingan melawan Vietnam di perebutan peringkat ketiga Piala AFF U-Strip 16 2024 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Rabu 3 7 2024 sore hari waktu Indonesia Barat itu. Zaha Biegoly menjadi salah satu aktor penting di balik kemenangan Timnas Indonesia U16 atas Vietnam. Sejak awal pertandingan, Zaha Biegoly sudah menjadi salah satu senjata skuad Garuda Muda di lini serang. Kecepatannya berulang kali merepotkan barisan pertahanan lawan yang berusaha mengawalnya dengan ketat. Pada laga perebutan peringkat ketiga Piala AFF U16 2024 itu, ada beberapa kontribusi yang dicatatkan pemain berusia 15 tahun itu hingga layak menyandang status sebagai Man of the Match versi bola. Zaha Biegoly menjadi salah satu pemain paling bersinar pada pertandingan ini. Sebab pemain bernomor punggung 7 itu sukses menyumbangkan 2 gol untuk membawa Timnas Indonesia U-Strip 16 menang 5-0 atas Vietnam. Gol pertamanya tercipta pada menit ke-1. Momen ini bermula dari umpan terobosan Fandi Ahmad dalam skema serangan cepat. Biegoly yang hanya tinggal berhadapan-hadapan dengan kiper lawan sukses mengakhirinya dengan gol cepat. Sementara itu gol keduanya tercipta pada babak kedua, tepatnya saat laga menginjak menit ke-78. Biegoly sukses menyambut umpan silang Mirza Firjatullah untuk mengukir namanya di papan skor. Sebetulnya, Biegoly nyaris mengukir hat-trick pada pertandingan ini. Dia mendapatkan kesempatan menambah pundi-pundi golnya pada menit ke-83 saat memperoleh ruang tembak di depan gawang. Sayangnya ketika Biegoly sudah berusaha mengubah arah badannya, sepakannya masih bisa diblok oleh pemain bertahan lawan. Bola akhirnya memantul kembali keluar area kotak penalti Vietnam. Dalam 36 menit kebobolan 5 gol, pelatih Vietnam terkaget-kaget, Timnas Indonesia menakjubkan. Pelatih Timnas Vietnam U-Strip 16, Tran Minh Chien, memberi selamat kepada Timnas Indonesia U-Strip 16 yang finish di peringkat ketiga Piala AFF U-Strip 16 2024. Dia menyebut Garuda Muda tampil menakjubkan saat menjungkalkan timnya. Timnas Indonesia U-Strip 16 baru saja membabat habis Timnas Vietnam U-Strip 16 dalam laga perebutan peringkat ketiga di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu dalam kurung 3 Juli 2024 sore waktu Indonesia Barat. Pada laga ini Garuda Muda menang skor sangat telak 5-0. Gol kemenangan Timnas Indonesia U-Strip 16 dicetak masing-masing via brace Zaha Biegoly 45, 78 dan Daniel Alfredo 75, 82 serta Dava Zaidan 45 tambah 3. Selamat buat Indonesia atas kemenangan yang menakjubkan dan dapat tempat ketiga di turnamen ini, ujar Tran Minh Chien seusai laga. Di pertandingan ini sebelum gol itu ada banyak pertarungan. Tetapi Vietnam akhirnya malah memberikan gol buat Indonesia sehingga lawan bisa menang, sambungnya.
Jadi mesin gol timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024, Zahabi Gholi justru sampaikan permohonan maaf. Winger timnas Indonesia U16 Muhammad Zahabi Gholi menjadi salah satu pemain yang tampil menonjol sepanjang Piala AFF U16 2024. Performa impresif kembali diperlihatkan pada laga terakhir melawan Vietnam. Dalam duel perebutan peringkat ketiga Piala AFF U16 2024 yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Rabu 3/7/2024 sore waktu Indonesia Barat itu, Zahabi Gholi sukses menyumbangkan 2 gol untuk timnas Indonesia. Gol pertamanya tercipta pada menit ke-1. Momen ini bermula dari umpan terobosan Fandi Ahmad dalam skema serangan cepat. Gholi yang hanya tinggal berhadapan-hadapan dengan kiper lawan sukses mengakhirinya dengan gol cepat. Sementara itu gol keduanya tercipta pada babak kedua, tepatnya saat laga menginjak menit ke-78. Gholi sukses menyambut umpan silang Mirza Firjatullah untuk mengukir namanya di papan skor. Ketua Umum PSSI apresiasi pesta gol timnas Indonesia U16 atas Vietnam, pemain diminta tak besar kepala. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan apresiasi sekaligus pesan penting untuk timnas Indonesia U16 yang sukses menang telak atas Vietnam U16 pada perebutan peringkat ketiga Piala AFF U16 2024 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Rabu 3/7/2024 sore waktu Indonesia Barat itu. Timnas Indonesia U16 sukses menggulung Vietnam U16 dengan skor yang meyakinkan, yakni 5-0. Sejak babak pertama, skuad Garuda Muda sudah unggul 2 gol terlebih dahulu, tepatnya menjelang waktu turun minum tiba. Gol dicetak Muhammad Zahabi Gholi 45+1 dan Dava Zaidan 45+4. Sementara itu, ketika memasuki babak kedua, timnas Indonesia U16 kembali menambah keunggulannya atas The Golden Start melalui Daniel Alfredo 75 dan 82 serta Muhammad Zahabi Gholi 78. Erick Thohir merasa bangga dengan hasil pertandingan ini. Namun dia juga mengingatkan para pemain untuk tak besar kepala atas kemenangan ini. Sebab mereka masih harus belajar dari kekalahan melawan Australia pada fase semifinal Piala AFF U16 2024. Saya bangga timnas Indonesia U16 menang melawan Vietnam dengan jumlah gol yang besar. Namun kita juga jangan menjadi besar kepala, kata Erick Thohir melalui keterangan resmi Rabu dalam kurung 3 Juli 2024. Justru kekalahan dari Australia kemarin harus menjadi bagian dari introspeksi diri baik dari pemain maupun pelatih. Apalagi kami masuk ke kejuaraan ini sebagai juara bertahan, imbuhnya. Daftar peraih penghargaan Piala AFF U16 2024, winger andalan timnas Indonesia U16 Sahabat Best Player. Satu-satunya pemain timnas Indonesia U16 yang dapat penghargaan pada upacara penganugerahan ini ialah Muhammad Zahabi Gholi. Winger bernomor punggung 7 itu menyabat gelar pemain terbaik alias Best Player. Zahabi Gholi menjadi pemain timnas Indonesia U16 paling produktif di Piala AFF U16 2024. Di kejuaraan ini dia sukses menyumbangkan 5 gol untuk Garuda Muda. 2 diantaranya dicetak ke gawang Vietnam pada perebutan peringkat ketiga. Pada pertandingan sebelumnya di babak semifinal, Gholi juga sukses mencetak 2 gol ke gawang Australia. Adapun 1 gol lainnya tercipta pada laga melawan Laos lewat eksekusi penalti. Reaksi bangga netizen setelah timnas Indonesia U16 gunduli Vietnam di Piala AFF. Garuda nyakar enggak kira-kira nih, bikin trauma.
Tak ada kata menyerah bagi skuad Nova Arianto ini. Dava Zaidan El Fikri DKK justru tampil luar biasa melawan Vietnam. Muhammad Zahabi goli pada menit ke-1. Dava Zaidan menggandakan keunggulan Garuda Muda hanya berselang 5 menit. Babak kedua, Timnas Indonesia U-16 tak menurunkan tempo serangan. Malah, mereka makin menjadi-jadi membombardir gawang Vietnam. Daniel Alfredo membuat skor menjadi 3-0 pada menit ke-75. Goli makin ngeri. Ia mencetak gol keempat 5 menit kemudian. Erick Thohir kagum dengan kualitas Timnas Indonesia U16. Terima kasih Coach Nova, timnya bagus. Ketua PSSI Erick Thohir melayangkan pujian untuk hasil pekerjaan pelatih kepala Timnas Indonesia U16 Nova Arianto yang membawa anak asuhnya meraih peringkat ketiga di Piala AFF U16 2024. Menurut Erick Thohir, Timnas Indonesia U16 sudah memperlihatkan penampilan yang memuaskan meskipun gagal meraih gelar juara. Menurut Erick, kualitas skuad asuhan Nova Arianto tak kalah dengan 2 tim yang lolos ke final. Erick Thohir berharap pengalaman berharga yang didapatkan Timnas Indonesia U16, terutama saat kalah dari Australia U16 di semifinal, bisa menjadi pelajaran para pemain untuk memperbaiki diri. Sebab, skuad Garuda Muda masih sering melakukan kesalahan fatal yang berujung kerugian. Hal inilah yang patut menjadi evaluasi Evandra Florasta dan kawan-kawan untuk menatap kejuaraan berikutnya. Bola itu bundar. Jadi introspeksi buat pemain dan pelatih mungkin terlalu bersemangat kemarin, apalagi setelah gol pertama menit ketiga langsung menggebu-gebu, katanya. Akhirnya banyak melakukan hal-hal yang fatal. Tidak disiplin di formasi, akhirnya kita kecolongan. Lalu ada kartu dan lain-lain. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran, ia menambahkan. Untuk Coach Nova Arianto, terima kasih timnya bagus. Walaupun hanya dipersiapkan dalam waktu yang sangat pendek, tetapi kita lihat fisiknya ada, mentalnya ada, ujar Erick. Kalau soal skill, anak-anak Indonesia sepertinya dari lahir sudah bisa main bola. Tinggal bagaimana fisik, pengertian bermain, dan mental. Dan kembali lagi, harus ada uji coba, ia melanjutkan. Ini dia jawaban PSSI saat ditanya kepulangan Shin Tae-yong ke Indonesia. Di tengah jeda Timnas Indonesia menuju babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI memang sempat mengabarkan bahwa Shin Tae-yong sedang mudik ke negara asalnya Korea Selatan. PSSI kala itu menjelaskan kalau Shin Tae-yong balik ke Korea Selatan untuk keperluan pemulihan kesehatan. Hal itu sempat disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI sekaligus manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Sumarji menyebut Shin Tae-yong pernah mengalami sakit dan sedang memulihkan kondisinya. Ada sakitnya. Saya tidak bisa sebutkan, kata Sumarji kepada bolasport.com 28 Juni 2024. Ya, dia masih di Korea Selatan, sambung figur yang juga menjabat sebagai kepala badan tim nasional tersebut. Kedatangan Shin Tae-yong ke Indonesia tentu cukup dinanti para pendukung Timnas Indonesia. Pasalnya, Timnas Indonesia akan melakoni jadwal penting yakni bertarung pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan tergabung di grup C. Negara-negara yang tergabung dalam grup C yaitu Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Timnas Indonesia akan mulai mengarungi petualangannya pada grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mulai 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Lantas, kapan Shin Tae-yong kembali ke tanah air untuk mempersiapkan Timnas Indonesia? Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi pun memberikan tanggapannya.
Sayangnya, Yunus Nusi menyebut PSSI masih belum menemui kejelasan waktu Shin Tae-yong kembali ke Indonesia. Meskipun begitu, PSSI mengakui dalam waktu dekat akan ada kabar pasti terkait kedatangan Shin Tae-yong. Kami masih menunggu kabar dari Coach Shin Tae-yong dalam kurung kembali ke Indonesia, tutur Yunus Nusi ketika ditanya bolasport.com pada 3 Juli 2024. Mudah-mudahan besok kami sudah dapat info, sambung Yunus Nusi. Ya, persiapan saat ini kami masih menunggu Shin Tae-yong dan staf pelatihnya untuk memberikan jadwal ke kami, ucap Yunus Nusi. PSSI dan khususnya saya selaku sekjen sudah mempersiapkan semuanya termasuk pemanggilan dan fasilitas hotel untuk khususnya tanggal 5 September 2024 bertandang ke Arab Saudi dan tanggal 10 September 2024 menjamu Australia. Dan mudah-mudahan segera setelah Shin Tae-yong ada di Indonesia akan dikasih jadwalnya, tutup Yunus Nusi. Rotasi pelatih, Nova Arianto fokus Timnas U-Strip 16 dan PSSI cari asisten baru, dampingi Shin Tae-yong. PSSI menyerahkan pada Shin Tae-yong mengenai posisi Nova Arianto di staf kepelatihan Timnas Indonesia. Karier Nova Arianto sedang di persimpangan jalan seturut performa lumayan di ASEAN Cup U16 2024. Putra pelatih legendaris Sartono Anwar itu dipercaya menangani Timnas U16 Indonesia setelah 4,5 tahun menjadi asisten Shin Tae-yong. Di Piala AFF U16, Coach Nova memperlihatkan kejeniusan dengan membuat Timnas U-Strip 16 tampil terengginas dengan dua formasi.